Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ya, ini yang ditunggu-tunggu, Gus Ikdam ya. Ini rapat kemana? Gus Ikdam merapat kemana di Pilpres 2024? Apakah ya fix ya bahwa Gus Ikdam dukung Prabowo Gibran? Ya, ini terlihat secara jelas ketika Gus Ikdam ada di Solo ya. Kalau ini benar mantap. Tapi kita lihat dulu beritanya ya. Cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Raka Buming Raka menggelar istighosah untuk pemilu damai dan kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Istighosah di Solo ini dihadiri Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar atau disebut Gus Kausar dan Kiai Haji Muhammad Ikdam Khalid alias Gus Ikdam dari Jawa Timur ya, Blitar ya. Istighosah digelar di kediaman Ibunda Presiden Joko Widodo, yaitu Pak Jokowi ya, Ibunda beliau almarhumah Suciatmi Noto Miharjo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Selasa 23 Januari malam ya. Kalau dilihat ya bahwa Gibran datang jam 8 malam ya. Nah, sebelum Gibran datang, jamaah bersolawat dengan ya, dipimpin oleh Gus Karim ya. Kemudian hadir Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri, dan Gus Ikdam, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2 Blitar ya. Nah, ini kita lihat ya bagaimana kalau kita analisa para pemirsa apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam ya. Mas Gibran Mas Samsul ya, semoga dalam perjuangan mendapat perlindungan dari Allah dan mendapat ridho dari Allah, dan yang saya hormati setiap malam Rabu ya semoga selalu istiqomah, kata Gus Ikdam. Nah, ini ya. Dalam acara tersebut Gus Ikdam mengaku sempat bertanya-tanya tentang rahasia dari Pak Jokowi bisa menjadi presiden ya. Ini dikatakan karena ada rutinan ya. Ya, maka dalam hati saya bertanya-tanya, kata Gus Ikdam, Pak Jokowi kok bisa menjadi presiden sehat, itu rahasianya apa? Saya itu selalu meyakini kalau ada orang hebat, selalu ada orang hebat ya. Beliau itu mempunyai istiqomah religius ya. Dan saya lihat Pak Jokowi itu kan sama seperti saya, kurus ya, kata Gus Ikdam ya. Mohon maaf Pak Mas Gibran, tapi kok beliau bisa sangat hebat jadi presiden, berkali-kali juga punya anak yang hebat jadi wali kota, setelah itu jadi wakil presiden, katanya ya. Nah, setelah ke Solo ya Gus Ikdam baru mengetahui amalan yang dilakukan oleh keluarga Presiden Jokowi ya. Ini kata Gus Ikdam, alhamdulillah hadir di Solo terjawab, ternyata memiliki istiqomah religius, menaikkan ya hajah ya orang tua yang telah meninggal dengan istiqomah rutinan setiap malam Rabu seminggu sekali ya, setiap malam Rabu berarti Selasa malam. Ya, ini jawabannya ya ini ya. Jadi hajah itu maksudnya keinginan daripada orang tua yang telah meninggal ya. Yaitu rutinan Selasa malam Rabu istiqomah itu ya. Maka dari itu kita patut belajar dari Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi, ketika mau dinaikkan derajat oleh Allah, jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kita, kata Gus Ikdam ya. Nah, ini yang menarik, di akhir sambutannya Gus Ikdam mengatakan dirinya berada di belakang Mas Gibran ya. Tenang aja Mas Gibran, nggak usah khawatir Mas Gibran, di belakang jenengan ada saya. Nah, ini yang memancing kemudian ribut ya, sorak ya dari para hadirin atau jamaah yang ada di sana. Nah, apakah ini kemudian menunjukkan bahwa Gus Ikdam ini mendukung Mas Gibran atau berada pada dukungan untuk paslon nomor 2? Ya, kita ketahui bahwa jamaah Gus Ikdam ini sangat banyak sekali ya. Sering FYP di TikTok misalnya ya, dan juga di semua media sosial ya, itu banyak sekali berseliweran video-video tentang pengajian Gus Ikdam yang sangat fenomenal ya. Ini kalau bisa dibilang kalau sekarang ini jamaah atau pengajiannya Gus Ikdam itu ya termasuk yang fenomenal ya, dengan kehadiran yang sungguh sangat luar biasa banyak. Nah, ini kemudian
saya diskusi dengan teman-teman gitu, kira-kira Gus Ikdam merapat kemana ya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena ini jamaahnya banyak, ya jamaah Gus Ikdam ini banyak, ya. Dan kita tahu bahwa banyak juga kiai-kiai yang lain, ya itu juga menunjukkan secara jelas, ya dukungannya terhadap paslon tertentu. Tetapi apakah Gus Ikdam dengan hadir di Solo yang kemudian mengatakan jangan khawatir Mas Gibran, nggak usah khawatir ya, saya ada di belakang Mas Gibran. Apakah itu kemudian sinyal ya untuk dukungan kepada paslon 02 yaitu Capres Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya ini dikembalikan kepada masing-masing lah ya. Ya, apakah itu kemudian bukti dukungan ya bahwa Gus Ikdam ya apa namanya mendukung 02 ya. Nah, saya sempat diskusi dengan teman-teman gitu ya. Ini kira-kira Gus Ikdam ini kemana ya? Kok nggak pernah menyatakan statement apakah dukung 01, 02, 03. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban ya di belakang jenengan. Ya, di belakang Mas Gibran ada saya. Nah, ini mungkin bisa digarisbawahi menjadi stressing point ya. Di belakang Mas Gibran ada saya. Nah, ini artinya mendukung. Tetapi tidak sesempit itu ya, bisa jadi bahwa apa yang dikatakan Gus Ikdam ya ketika memang niatnya baik ya, mencalonkan jadi cawapres itu ya didukung, didoakan ya, semoga niat baik itu kalau memang niat baik ya kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara garis besar ya bisa jadi sosok Gus Ikdam ya juga mendoakan 01, juga mendoakan 03 ya untuk kebaikan bangsa dan negara. Ya itu kita jangan kemudian mengkotak-kotakan wah kiai ini pasti dukung ini, kiai ini dukung ini dan segala macam. Tidak usah ya. Jamaah yang banyak itu ya memang itu adalah tidak bisa dibuat. Ya itu memang jujur itu apa ya? Fadilah dari Allah. Jadi kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang ya pengajiannya dihadiri banyak ya sudah itu yang apa ya barokah daripada amalan-amalan atau kesungguhan niat ya insya Allah seperti itu ya. Jadi kita lihat ya jamaah ST-nyel ya itu banyak sekali di mana-mana. Bahkan sampai ketika Gus Ikdam cerita bahwa dia sempat dalam tanda kutip diberikan perlakuan yang kurang baik ya oleh petugas ketika mau pergi ke luar negeri gitu ya. Itu kemudian menjadi viral ya, menjadi FYP ya. Tapi ya itulah ya. Jadi memang banyak yang senang sama beliau. Tetapi kalau kita misalnya kita mengambil posisi yang sempit, oh Gus Ikdam dukung Gibran ya. Iya, ya nggak apa-apa juga toh. Namanya mendukung kan hak pribadi, hak untuk menyatakan pendapat secara politik ya. Ya mungkin dukung. Tapi secara lebih luas kalau kita pahami ya bisa saja bahwa Gus Ikdam juga mendukung 01, juga mendukung 03, ya mendukung Anies Baswedan Caimin, ya mendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud MD, ya kan bisa jadi. Artinya di belakang itu bukan berarti bahwa otomatis mendukung mengajak jamaah untuk memilih 02 kan enggak. Itu multitafsir sekali, multitafsir sekali. Yang artinya bisa jadi bahwa Gus Ikdam selalu mendorong putra terbaik bangsa yang menjadi capres atau cawapres untuk bisa maju menjadi pemimpin bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ya didoakan di belakang, maksudnya mendoakan semuanya agar baik. Nah, kan gitu saja ya. Ya ini memang akan menjadi tanda tanya. Akan berlabuh kemanakah Gus Ikdam ya? Ya nggak apa-apa juga kalau memang berlabuh 02 gitu. Tapi kan pernyataan saya ada di belakang Mas Gibran itu bukan berarti juga mendukung ya. Bisa jadi diartikan yang lain bahwa bentuk dukungan tuh mendoakan yang terbaik gitu ya, mendoakan terbaik bukan hanya Mas Gibran, bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga paslon-paslon lain. Saya rasa bahwa jamaah SD-nya sudah dewasa lah ya, sudah biasa. Jadi tidak kemudian menjadi satu yang viral, wah ini kita harus dukung ini, kemudian enggak jadi jamaahnya lagi kan enggak. Kita
meyakini betul bahwa yang datang hadir jamaah SDNyel itu adalah dalam rangka untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka urusan pilpres ini urusan remeh-remeh belaka, ya urusan remeh-temeh lah, ndak penting-penting amat dalam tanda kutip, urusan duniawi ya kan. Artinya bahwa ya ketika jamaah itu kaitannya dengan Gus Ikdam adalah ngaji, membersihkan hati, membersihkan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya biasa saja, itu sudah lebih dewasa ya. Nah, itu apa namanya? Gus Ikdam ya, Gus Ikdam memberikan statement seperti itu. Tapi kemudian kita lihat bahwa Gibran mengaku bahwa pengajian yang menghadirkan Gus Kausar dan Gus Ikdam ini merupakan pengajian biasa. Ya, pengajian biasa sudah sering digelar. Nah, itu apa namanya? Beliau yaitu Mas Gibran meminta maaf juga karena tidak bisa menghadiri kegiatan di Wonogiri bersama Gus Miftah dan Denny Caknan ya. Nah, dalam kesempatan itu Gibran juga menitipkan pesan agar tetap sehat dan rukun meskipun berbeda pilihan di Pilpres 2024. Kita doakan Bapak Ibu sehat semua. Selalu saya sampaikan, pilihan beda nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sehat semua, rukun semua. Beda pilihan hal biasa. Ini kami ada di Solo juga saling mendoakan agar pemilu lancar. Ya, mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Mas Gibran tadi yaitu bisa diijabah ya, lancar, sehat, ya beda pilihan nggak apa-apa. Tapi intinya adalah bahwa kita ingin bahwa ketika pemilu itu damai, ya tidak ada hal-hal yang sifatnya bentrokan, ya biasa. Maka itu yang kemudian dikatakan Gus Ikdam tadi, ya semoga niat baik tadi diijabah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.